Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ciza Zain Nazara dari Manajemen Informatika 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep routing. Sering singgung tentang routing, intinya routing itu adalah komunikasi antar komputer yang berbeda network. Jadi contohnya di sini kita akan langsung membuat suatu kasus. Di sini saya akan coba masukkan satu router. Seperti biasa saya pakai router 2811. Kemudian saya akan masukkan dua komputer. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan hubungkan dari VC ke router. Dari VC yang satunya ke router juga. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kita akan menggunakan router. Dan kalau teman-teman ingat bahwa router ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antar komputer yang berbeda network. Jadi, ketika ada dua komputer yang terhubung ke router, seperti ini, pasti dua komputer ini berbeda network. Misalnya seperti ini. Sebelum lebih jauh, saya mau ganti nama VC-nya dulu biar nggak pusing. Ini VC 2, misalnya. Dan ini VC 1. Seperti ini. Nanti kedua VC ini pasti bisa saling komunikasi. Kenapa? Karena kita menggunakan router dan komunikasi antar dua network seperti ini. Itulah yang disebut routing. Langsung saja kita konfigurasi. Di sini kita config IP, divisi 1 dulu. Desktop IP configuration. Di sini nanti misalnya IP-nya 192.168.1.10. Misalnya seperti itu. Bebas ya teman-teman mau pakai IP berapapun. Tapi di sini saya mau pakai 1.10. Kemudian kalau teman-teman ingat, ketika komputer ingin komunikasi dengan komputer lain yang beda network, maka perlu gateway. Gateway-nya itu nanti adalah IP-nya router. Jadi nanti di router kita perlu setting IP di sini. Misalnya 192.168.1.1. Misalnya seperti itu. Kemudian interface yang ke PC 2, misalnya 192.168.2.1. Nah, nanti bagi VC 1, gateway-nya adalah 1.1. Bagi VC 2, gateway-nya adalah 2.1. Seperti itu ya. Di sini langsung saja kita konfigurasi gateway-nya 192.168.1.1. IP di router nanti kita konfigurasikan. Saat ini kita konfigurasi di VC terlebih dahulu. Lanjut di VC 2, desktop IP configuration. Misal IP-nya 192.168.2.10. Gateway-nya IP-nya si router, yaitu 2.1. Jadi di sini 192.168.2.1. Oke, terakhir kita perlu konfigurasi di router. Di sini CLI kita no enable config T interface FA0000. Ini kita perlu no shutdown terlebih dahulu ya. No shutdown. Nah, ini sudah hijau. Kemudian IP address 192.168.1.1 255.255.255.0. Oke, FA00 sudah. Sekarang FA01 yang mengarah ke VC 2. Jadi interface FA01 no shutdown, kemudian IP address 192.168.2.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke, nah kalau sudah seperti ini, maka kedua VC ini harusnya bisa saling komunikasi. Jadi kita coba ya.
Dari sini close command prompt, kemudian kita ping ke VC2 192.168.2.10. Harusnya nanti yang pertama fail, selanjutnya dia berhasil. Oke, benar ya. Jadi yang pertama fail, kemudian selanjutnya dia berhasil. Nah, komunikasi antara komputer yang beda network ini sekali lagi disebut routing. Sebenarnya gimana sih cara kerja routing? Cara kerjanya adalah seperti ini. Jadi, ketika suatu komputer ingin ngeping komputer lain yang beda network, maka dia akan tanya gateway. Dia akan tanya ke router 0. Router 0, kamu tahu nggak 192.168.2.10? Nah, ketika router 0 ini menerima pertanyaan tersebut, router 0 akan melihat namanya tabel routing. Oke, tabel routing itu cara ngeceknya show IP route. Nah, di sini ada tabel routing. Tabel routingnya router 0. Dia mengetahui bahwa network 192.168.1.0/24 itu ada di FA00. Kemudian 192.168.2.0/24 itu ada di FA01. Jadi intinya adalah bahwa tabel routing ini menunjukkan siapa saja yang bisa dihubungi oleh router. Jadi dalam hal ini berarti router bisa menghubungi 1.0/24 yaitu FA00. Kalau kita lihat di sini ada di FA00. Begitu juga router 0 bisa menghubungi 2.0/24 di FA01. Oke, seperti itu. Kembali ke pertanyaan dari VC1. Ketika VC1 mencoba ping ke 2.10 seperti ini, maka VC1 akan bertanya ke router 0, router 0, kamu tahu nggak 2.10 di mana? 2.10 itu kan termasuk dari networknya, berarti 2.10 itu ada di FA01. Maka paketnya akan diteruskan ke VC2. Begitu sampai VC2 akan replay. Ya, replaynya itu kan adalah VC1. Replaynya adalah 1.10. Maka VC2 akan tanya ke router 0. Router 0, kamu tahu nggak 1.10 di mana? Nah, router 0 tahu nih bahwa 1.10 itu bagian dari 1.0/24, yaitu ada di FA00. Maka dari itu, paket akan diteruskan ke VC1. Nah, itulah jalan dia routing. Jadi saya jelaskan ulang agar teman-teman lebih paham lagi. Kita mulai dari awal. Jadi, ketika VC1 ingin ping ke VC2, berarti kan source-nya jadi source IP itu ke VC1 ya. Jadi 192.168.1.10 destinasinya adalah IP VC2, yaitu 192.168.2.10. Nah, seperti ini. Di sini VC1 tahu nih bahwa destinasinya beda network. Maka VC1 akan tanya ke router. Router, kamu tahu nggak 2.10 di mana? Ketika router menerima pertanyaan tersebut, router akan melihat tabel routing. Di sini router tahu bahwa 2.10 itu adalah bagian dari network ini. Dan itu terhubung ke FA01. Maka dari itu paket ini akan diteruskan ke VC2.
PC2 kan sudah menerima nih. Ketika PC2 sudah menerima, maka PC2 akan mereplay. Nah, replaynya itu tentu saja sortnya sekarang dari IP PC2 yaitu 2.10. Destinasinya berarti 1.10. IP-nya PC1. Karena kan replay yang membalas. Nah, ketika PC1 akan mereplay seperti ini ke PC2, akan melihat, oh, destinasinya beda network lagi nih. Maka PC2 akan tanya ke router, router, kamu tahu nggak 1.10 ada di mana? Nah, ketika router menerima pertanyaan tersebut, router akan melihat tabel routing. Di sini router tahu bahwa 1.10 itu adalah bagian dari 1.0/24, di mana network ini terhubung ke FA00. Jadi akan diteruskan ke PC1. Nah, itulah bagaimana routing terjadi. Jadi setiap kali komputer ingin komunikasi dengan router lain yang beda network, dia akan tanya router, kemudian router akan melihat tabel routingnya. Kita bisa melihat di sini C. C itu adalah konektif. Nah, konektif itu akan muncul secara otomatis ketika kita mengkonfigurasi dan IP address. Jadi, tadi ketika mengkonfigurasi IP address 192.168.1.1, 255.255.255.0 di FA00, maka otomatis IP tabel routing akan muncul 1.0/24 ini. Kemudian ketika kita tadi setting IP address 2.1/24 ini di FA01, otomatis pula muncul 2.1/24 ini di FA01. Jadi tabel routing yang C atau konektif itu muncul secara otomatis ketika kita mengkonfigurasikan IP address. Kalau tidak percaya, kita bisa buktikan. Di sini misal saya mau menghapus IP FA01. Jadi interface FA01 no IP address. Ini adalah cara menghapus IP di interface Cisco. Kita bisa pastikan do show IP interface brief. Perhatikan, FA01 sudah tidak ada IP-nya. Ketika kita cek tabel routing lagi, perhatikan bahwa yang 2.0 itu hilang. Jadi terbukti ya di sini bahwa C connected itu muncul secara otomatis ketika kita mengkonfigurasikan IP address-nya. Jadi di sini kita kembalikan IP-nya 192.168.2.1 255.255.255.0 do show IP interface brief. Perhatikan IP-nya ada lagi do show IP root. Perhatikan bahwa tabel routingnya juga kembali. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Ini video yang kedua, yaitu komunikasi antar komputer yang berbeda network. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba kembangkan kasusnya. Jadi, saya akan coba hapuskan beberapa hal yang tidak perlu. Di sini kita nanti akan menambahkan satu router lagi. Nah, seperti ini. Untuk nama routernya saya ganti dulu. Kemudian kita hubungkan dari router 1 ke router 2 dan dari router 2 ke PC2. Untuk IP address-nya nanti kita akan ganti. Jadi di PC2 tetap 2.10.
Ini juga tetap 1.10. Kemudian interface yang antar router ini kita juga perlu konfigurasi IP address. Misal di sini 10.10.10.1/24. Di sini misal 10.10.10.2/24. Jadi pada video kali ini kita akan konfigurasi IP address. Jadi kita belum bahas routing dulu. Adapun untuk routing kita bahas di video selanjutnya. Kita mulai dari router 1. Kita cek dulu IP-nya. Do show IP interbrief. Di sini kita bisa lihat bahwa FA00 IP-nya sudah benar 1.1, tapi yang FA0.1 kita pengennya 10.10.10.1. Jadi kita ganti interface FA01. Di sini kita tidak perlu no shutdown karena sudah up. Adapun di sini masih merah, itu karena di router 2 belum no shutdown. Tapi di router 1 sudah no shutdown, terbukti dengan FA01. Itu sudah up. Jadi di sini langsung saja kita timpa IP-nya, IP address 10.10.10.1 255.255.255.0. Selanjutnya kita konfigurasi IP di router 2. Ini belum dikonfigurasi apapun, jadi kita konfigurasi dari awal. No, enable, conf, kita config ke FA00 dulu. Jadi interface FA00, kemudian di sini kita no shutdown. Kita config IP-nya yaitu 10.10.10.2. Jadi IP address 10.10.10.2 255.255.255.0. Kemudian yang FA01 ini IP-nya adalah 2.1, jadi interface FA01 no shutdown, IP address 192.168.2.1 255.255.255.0. Oke, kita sudah selesai di sini. Oke, sampai saat ini kita sudah selesai konfigurasi IP address di router 1 dan router 2. Saya rasa cukup dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selanjutnya, pada video kali ini kita akan membahas routingnya. Bagaimana agar PC1 dan PC2 itu bisa saling berkomunikasi. Sebenarnya bisa nggak sih PC1 dan PC2 berkomunikasi? Untuk itu, kita akan coba tes langsung. Kita cek dulu IP-nya, pastikan benar ya. PC1 kita close dulu IP configuration-nya. Sudah benar. Di sini kita ping ke PC2 2.10. Pastikan di sini ada peringatan destination host uncurrentable. Sekarang kita akan tahu kenapa nggak bisa diping. Jadi kita PC1 ini ingin ping ke PC2, berarti source ini adalah 192.168.1.10. Destination-nya adalah 192.168.2.10. Kalau PC1 ingin ping ke PC2 seperti ini, otomatis PC1 akan tanya ke gateway-nya. Hey router atau hey gateway, tahu nggak 2.10 di mana? Nah, ketika router menerima pertanyaan tersebut,
router 1 akan melihat tabel routing. Do South IP router. Perhatikan di sini bahwa router 1 tidak punya routing ke 2.10. Di sini kita bisa lihat bahwa kita tidak punya router 1. Hanya 10.10.10.0/24 dan 192.168.1.0/24. Ini karena router 1 hanya punya 2 IP, yaitu 10.10.10.1 dan 192.168.1.1. Ketika kita konfigurasi 2 IP address ini, otomatis muncul juga di tabel routingnya, yaitu C. Di sini saya mau tuliskan tabel routing di router 1. Saat ini di router 1 memiliki 2 routing, yaitu yang pertama C10.10.10/24 dan juga C lagi 192.168.1.0/24 yang 10.0 itu ada di FA01. Kemudian yang 1.0 ada di FA00. Nah, kalau teman-teman ingat bahwa C itu muncul secara otomatis karena kita konfigurasikan IP address. Berarti sampai saat ini ketika PC1 tanya tentang 2.10, ternyata router 1 tidak tahu tentang 2.10. Itulah kenapa ping dari PC1 tidak berhasil. Begitu juga PC1, berarti kan source-nya adalah 192.168.2.10. Destination-nya adalah 192.168.1.10. Nah, ketika PC2 pingin ping ke PC1 seperti ini, maka PC2 akan tanya ke router 2. Router 2, tahu nggak tentang 1.10? Harusnya router 2 nggak tahu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari topologi, router 2 ini punya 2 IP, 10.10.2 dan 2.1. Berarti di tabel routing itu harusnya ada 2 juga. Yang pertama, C10.10.10/24 ada di FA00. Kemudian dia punya C lagi 192.168.2.0/24 ada di FA01. Di bawah ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa router 2 itu nggak tahu 1.10 ada di mana. Kita bisa buktikan ya. Do South IP route. Nah, perhatikan di sini bahwa benar ya, router 2 hanya punya 10.0/24 dan 2.0/24. Router 2 tidak tahu 1.10 itu ada di mana. Nah, maka dari itu kita baru konfigurasikan yang namanya static routing. Nah, tujuan dari static routing ini adalah kasih tahu router tentang suatu network. Jadi, contohnya dalam hal ini, router 1 kan perlu tahu tentang 2.10, tentang networknya PC2. Berarti kita akan kasih tahu nih ke router 1, kalau misal mau ke 2.10, nanti jalurnya lewat mana. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga dari router 2. Router 2 perlu tahu networknya PC1. Maka kita akan kasih tahu router 2, "Hey router 2,
kalau misal mau ke 1.10 atau ke 1.0/24, nanti jalurnya seperti ini, misal seperti itu. Oke, langsung saja di sini kita konfigurasikan static routing 1.0/24. Nah, dari router 1 tadi kita pengen mengetahui networknya PC2. Berarti dari router 1 ini kita exit dulu, kemudian kita ketikkan command ip-root spasi network. Tujuannya jadi dari router 1 ingin kemana? Dalam hal ini dari router 1 pengen ke networknya PC2. Berarti IP root 192.168.20.255.255.255.0. Jadi tujuannya networknya PC2 2.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Selanjutnya kita harus konfigurasi NAC hop atau gateway. Jadi dari router 1 kalau mau ke sini, kita kan pasti lewat router 2 ya. Nah, maka dari itu nanti gateway dari router 1 kalau mau ke PC2 itu adalah IP-nya router 2, yaitu 10.10.10.2. Seperti ini. Simpelnya ini adalah kita memberikan router 1 bahwa kalau mau ke 192.168.2.0/24 nanti silakan tanya ke 10.10.10.2 atau nanti silakan lewat ke 10.10.10.2 karena 10.10.10.2 itu adalah IP dari router 2. Kita enter seperti ini, kemudian kita coba cek do show IP root. Perhatikan di sini bahwa sekarang kita punya S ke 2.0/24. Gateway-nya adalah 10.10.10.2. S di sini adalah static. Artinya routing ini kita tambahkan secara manual. Router 1 sudah selesai, sekarang kita masuk ke router 2. Di sini hampir sama, hanya saja kalau dari router 2 itu berarti menambahkan routing ke PC 1. Jadi di sini kita bisa ketikkan IP root 192.168.1.0 255.255.255.0. Jadi tujuannya adalah networknya si PC1. Kemudian gateway-nya dari router 2. Kalau mau ke PC1, gateway-nya adalah 10.10.10.1, yaitu IP dari router 1. Jadi di sini 10.10.10.1. Sekarang kita bisa cek do show IP root. Perhatikan di sini bahwa kita juga sudah punya S, artinya adalah static mau menuju 1.0/24. Silahkan lewat ke 10.10.10.1. Sampai saat ini seharusnya PC1 dan PC2 sudah bisa saling berkomunikasi. Kita coba ya. Kalau tadi kan di sini destination host uncranable. Kita coba ping lagi. Harusnya nanti timeout 1 atau 2 kali. Selebihnya pasti berhasil.
Oke, pertama, timeout. Kedua, timeout. Perhatikan yang ketiga dan keempat berhasil. Kalau mau kita ping lagi, pasti langsung berhasil. Kenapa kok bisa berhasil? Karena ketika PC1 mau ping ke PC2, PC1 akan tanya ke router 1. Router 1, tahu nggak 2.10 di mana? Ketika menerima pertanyaan tersebut, router 1 akan melihat tabel routing. Oh, ternyata router 1 tahu bahwa kalau 2.10 ini bagian dari 2.0/24. Dan kalau mau ke sini, silakan tanya ke 10.10.2. Jadi dari router 1 akan dilempar ke router 2. Router 2 juga menerima pertanyaan yang sama. Tahu nggak 2.10 di mana? Ketika menerima pertanyaan tersebut, router 2 akan melihat tabel routing. Oh, ternyata router 2 tahu nih bahwa 2.10 itu sudah connected, yaitu di FA01. Berarti akan diarahkan ke FA01. Nah, berarti paketnya sudah sampai di PC2. Selanjutnya PC2 pasti akan replay. Di replay PC2 itu source-nya itu 2.10. Destinasinya 1.10. Dikirim ke router 2. Kemudian router 2 akan melihat destinasinya 1.10, dia akan cek ke tabel routing. 1.10 itu ada di 10.1. Maka dari router 2 akan diarahkan ke router 1. Router 1 tahu bahwa 1.10 itu ada di FA00. Berarti akan dikembalikan ke PC1. Nah, berarti sekarang kita sudah berhasil melakukan konfigurasi static routing. Sampai jumpa di video berikutnya. Selanjutnya pada video ini kita akan mencoba menggambarkan topologinya. Jadi di sini kita akan coba tambahkan satu router lagi. Kemudian saya tambahkan router lagi 2811. Saya tambahkan satu PC lagi juga seperti ini. Kemudian saya hubungkan dari PC3 ke router 2. Dan juga harusnya dari router 2 ke router yang baru. Sebelumnya router ini saya ganti nama dulu. Misalnya router 3. Nah, masalahnya adalah router ini hanya punya 2 interface saja. Jadi kalau misalnya kita cek di sini, do show interface brief, pastikan bahwa router ini FA00 dan FA01. Jadi kita tidak akan bisa menghubungkan dari router 2 ke router 3. Kita bisa coba ya. Nah, perhatikan, the table cannot be connected to that port. Jadi nggak cukup nih interface di router 2. Maka dari itu kita akan simpan dulu konfigurasinya dari do write. Kemudian kita masuk ke physical, kita shutdown. Tapi sebelum shutdown, ingat-ingat harus simpan dulu konfigurasinya. Kalau enggak, nanti konfigurasinya akan hilang. Jadi di sini shutdown, di sini saya shutdown, saya klik. Kemudian di sebelah kiri nanti ada pilihan NM1FETX. Silahkan klik, kemudian di drag and drop ke bagian yang kotak besar. Nah, ini artinya kita menambahkan satu interface. Ini saya nyalakan lagi. Kembali ke CLI. Dia masih booping. Tapi sekarang kalau kita coba hubungkan dari router 2 ke router 3, itu bisa. Jadi di sini saya tambah FA10. Jadi ini ada tadi yang baru saya tunjukkan adalah cara menambahkan interface dari router Cisco. Oke, selanjutnya kita coba desain untuk IP address-nya.
Jadi nanti untuk IP address-nya dari router 2 ke router 3. Misal IP-nya 10.20.20.1/24. Kemudian router 3 IP-nya 10.20.20.2/24. Misal seperti ini. Oke, selanjutnya IP address dari router 3 yang menuju ke PC 192.168.3.1/24 dan di PC misalnya 192.168.3.10/24. Oke, seperti ini. Sekarang kita konfigurasikan IP di router 2 terlebih dahulu. Jadi di FA10 kita masuk ke router 2, enable connect interface FA10 no shutdown. Tadi IP-nya adalah 10.20.20.1. Jadi IP address 10.20.20.1 255.255.255.0. Oke, di router 2 selesai. Selanjutnya di router 3. Kita config di FA10 dulu. Jadi di sini enable connect interface FA01 no shutdown. Kemudian IP-nya 10.20.2. Jadi IP address 10.20.2.255.255.255.0. Oke, seperti ini. Kemudian kita konfigurasikan juga IP address di FA00, yaitu 3.1. Jadi IP address-nya 192.168.3.0.255.255.255.0. Ini harusnya bukan 3.0 tapi 3.1. 3.1 ya, oke. Sudah selesai sampai di sini. Tapi di sini warnanya masih merah karena kita belum no shutdown. Harusnya ya. Oke, kita coba cek dulu. No shutdown IP interface brief. Oke, di sini saya salah melakukan kesalahan ya. Bahwa sebelum mengetik IP ini saya lupa sebelum ke interface FA00. Jadi IP di FA01 itu ketimpa. Di sini saya masuk ke interface FA01 dulu, saya ulangi IP address-nya 10.20.20.255.255.255.0. Kemudian interface FA00 no shutdown, kita cek, pastikan dia hijau. Oke, sudah hijau. Baru IP address-nya 192.168.3.1. Oke, kita sudah selesai di router 3. Desktop, IP konfigurasi 192.168.3.10. Subnet masknya sudah benar, gateway-nya adalah IP dari router 3 yaitu 192.168.3.1. Oke, kita sudah selesai seperti ini. Selanjutnya pada video selanjutnya kita akan membicarakan tentang routingnya. Tapi sebelum kita akhiri untuk video kali ini, kita akan coba menuliskan tabel routing di semua router terlebih dahulu. Pertama di router 1, tadi kita sudah menulis bahwa router 1 kan punya 2 connected-nya. Kemudian kalau kita lihat sebelumnya tadi, kita sudah menambahkan static routing router 1. Jadi di sini saya tuliskan juga, kita tulis S. Tujuannya tadi adalah 192.168.2.0/24, gateway-nya adalah 10.10.10.2.
Jadi dari router 1 tadi mau ke PC2, gateway-nya adalah IP-nya router 2. Oke, seperti ini. Jadi untuk saat ini di router 1 sudah memiliki 3 routing. Selanjutnya di router 2 tadi kita sudah menuliskan ada 2 routing. Dan kalau kita lihat, kita juga menambahkan static routing di router 2, yaitu menuju ke network PC1. Jadi di sini kita bisa tuliskan static destinasinya adalah 192.168.1.0/24. Gateway-nya adalah IP dari router 1 yaitu 10.10.10.1. Seperti ini. Kemudian terakhir di router 3, kita tadi belum menambahkan routing apapun di router 3, berarti harusnya di router 3 ada 2 connected-nya, yaitu 10.20.20.0 dan juga 192.168.3.0. Jadi di sini kita tambahkan ada C 10.20.20.0/24, itu ada di FA01. Ada C juga 192.168.3.0/24, itu ada di FA00. Oke, seperti ini. Oh ya, satu lagi. Kita tadi kan menambahkan IP address 10.20.21 di router 2. Nah, kalau kita menambahkan IP address itu pasti otomatis muncul C di tabel routing. Jadi di router 2 itu sebenarnya ada satu routing lagi, yaitu C10.10.0 C10.20.20.0/24. Dia ada di interface FA10. Jadi untuk saat ini di router 2 itu punya 4 routing. Kalau nggak percaya kita bisa cek. Perhatikan bahwa dia ada 4 routing, ada 3 yang connected, dan ada 1 yang di static sesuai dengan perhitungan kita. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah menulis tabel routing saat ini di setiap router. Sekarang kita akan coba bahas bagaimana cara agar PC1, PC2, dan PC3 bisa saling komunikasi. Kita coba dulu dari PC1. Misal kita ingin dari PC1 ke PC3. Berarti source-nya 1.10 sudah. Destinasinya berarti 3.10. Ketika seperti ini, berarti PC1 akan tanya ke router 1, router 1 tahu nggak 3.10 ada di mana? Kemudian router 1 akan melihat tabel routing. Nah, ternyata router 1 ini belum tahu tentang 3.10. Berarti saat ini dari PC1 tidak akan bisa ke PC3. Kemudian contoh lagi, misal dari PC2 ingin ke PC3, berarti source-nya sudah benar 2.10. Destinasinya berarti 3.10. Ketika seperti ini, PC2 akan tanya ke router 2. Router 2, tahu nggak 3.10 ada di mana? Kemudian router 2 akan melihat tabel routing. Nah, ternyata router 2 itu belum tahu 3.10 ada di mana. Nah, artinya saat ini semua PC ini, PC1, 2, dan PC3 itu belum bisa saling komunikasi. Biar bisa saling komunikasi bagaimana? Kita perlu konfigurasi static routing lagi. Kita mulai dari router 1 dulu. Kalau kita perhatikan di topologi ini, kita memiliki 5 network yang berbeda. Yang pertama 1.0, kemudian ada 10.0, ada 10.20.0, ada 2.0, dan ada 3.0. Ada 5 network yang berbeda. Nah, setiap router harus memiliki informasi tentang seluruh network dalam jaringan. Artinya, setiap router harus memiliki 5 routing. Dalam hal ini, router 1 itu baru punya 3. Dia tahu tentang 10, dia tahu tentang 1.0, dan dia tahu tentang 2.0. Router 1 belum tahu tentang 10.20. Juga belum tahu tentang 3.0. Nah, sekarang karena itu di router 1, kita perlu menambah 2 static routing. Kita mulai dari router 1, kita tambahkan ke 10.20 dulu. IP route 10.20.20.0, 255.255.255.0,
Jadi ini destinasinya dari router 1. Kalau mau ke 10.20 itu lewatnya tentu saja router 2, yaitu 10.10.2. Berarti di sini 10.10.10.2. Selanjutnya dari router 1 harus menambahkan ke 3.1 juga. Jadi di sini IP root 192.168.3.0. Jadi kita tambahkan networknya 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya tetap. Jadi kalau dari router 1, kalau mau ke 3.0 pasti dia harus lewat ke router 2 dulu. Jadi gateway-nya itu 10.10.2. Mau di sini ada berapa router pun, katakanlah di sini ada puluhan router, gateway-nya itu tetap 10.2. Jadi di sini kita isikan 10.10.2. Sampai saat ini seharusnya router 1 sudah lengkap tabel routingnya. Dia sudah punya 5 tabel routing. Kita bisa tambahkan di sini jadi static ke 10.20.20.0/24, gateway-nya 10.10.10.2. Kemudian static lagi ke 192.168.3.0/24, gateway-nya sama 10.10.2. Oke, jadi di router 1 sudah lengkap. Selanjutnya di router 2, dia harusnya punya 5 juga ya. Jadi semua network harus tahu. Dalam hal ini, router 2 itu baru tahu 4, berarti hanya perlu menambahkan 1 kali lagi. Kita coba lihat dulu. 10.10 tentu saja sudah punya karena terhubung langsung. Jadi dia connected atau muncul secara otomatis. 10.20.20 juga sudah muncul secara otomatis. 2.1 juga muncul secara otomatis. Yang 1.10 kita tadi sudah tambahkannya, jadi di sini ada S static. Berarti terakhir kita perlu menambahkan yang 3.0. Jadi di sini kita tambahkan IP root 192.168.3.0, 255.255.255.0. Gateway-nya itu adalah IP dari router 3, yaitu 10.20.20.2. Di sini 10.20.20.2 kita cek do show IP root. Perhatikan sekarang router 2 sudah punya 3.0, lewatnya 10.20.20. Di sini kita bisa tambahkan ditambah routing static ke 192.168.3.0/24, gateway-nya 10.20.20.2. Oke, berarti sekarang di router 2 tabel routingnya sudah lengkap. Dia juga sudah punya 5 routing. Terakhir kita konfigurasikan di router 3. Di router 3, kalau teman-teman perhatikan, dia cuma punya 2 routing, yaitu 20.0 dan 3.0. Berarti di router 3 perlu menambahkan 3 routing lagi, yaitu 2.0, 10.10.0, dan 1.0. Kita mulai di router 3. Enable, configure. Kita mulai dari yang terdekat dulu, yaitu networknya VC 2. Jadi IP root destinasinya 192.168.2.0, 255.255.255.0. Gateway-nya berarti IP-nya router 2 yaitu 10.20.1. Jadi di sini 10.20.20.1. Seperti ini. Lanjut kita tambahkan tentang 10. Jadi di sini IP root 10.10.0, 255.255.255.0. Gateway-nya 10.20.20.1. Jadi gateway dari router 3 mau kemanapun, di sini ada beberapa router pun IP-nya tetap router 2 yaitu 10.20.20.1. Oke, ke 2.0 sudah, ke 10.10.0 sudah. Terakhir kita tambahkan ke 1.0. Jadi sini IP root 192.168.1.0, 255.255.255.0.
gateway-nya tetap yaitu 10.20.20.0. Oke, jadi sekarang harusnya di router 3 sudah lengkap. Ada 2 routing, kemudian kita tadi sudah menambahkan 3 routing. Kita bisa cek dulu ya. Do show IP route. Perhatikan di sini punya connected dan kita punya 3 yang statik. Sekarang kita bisa tambahkan ke catatan di sini. Jadi kita tadi punya statik ke PC 2, jadi 192.168.2.0/24, gateway-nya 10.20.20.1. Kemudian kita tadi sudah menambahkan ke 10.10, jadi statik lagi 10.0/24, gateway-nya sama. Dan terakhir kita tadi juga menambahkan PC 1, jadi 192.168.1.0/24, gateway-nya sama. Oke, seperti ini. Nah, sekarang tabel routingnya itu sudah lengkap semua. Harusnya antar PC itu bisa saling komunikasi. Kita bisa tes ke misalnya dari PC 2 ke PC 3. Kita ping 192.168.3.10. Harusnya awalnya fail dulu, setelah itu baru berhasil. Oke, yang pertama timeout, yang kedua sepertinya juga timeout, dan yang ketiga berhasil. Oke, berhasil berarti ya. PC 2 ke PC 3, PC 1 ke PC 3, ping 192.168.3.10. Harusnya yang satu fail dulu, baru setelah itu berhasil. Oke, perhatikan ya, berhasil juga. Nah, sampai saat ini artinya kita sudah selesai dan berhasil melakukan konfigurasi routing di topologi 3. Nah, sampai saat ini artinya kita sudah selesai dan berhasil melakukan konfigurasi routing di topologi 3 router. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.